Pak Adi, terkait Ya. dengan logistik ini kan menjadi salah satu tantangan bagi industri Ya. makan minuman. Apa yang paling utama sebagai tantangan? Apakah memang terkait dengan biaya logistik yang cukup Ya. mahal atau mungkin keterlambatan di pelabuhan? Ya, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita harus menurunkan biaya logistik antar pulau. Ya, kita harus akui kita antar negara kepulauan. Ya. Nah, inilah kuncinya adalah menurut saya adalah kecepatan servis di pelabuhan bongkar muat. Karena kalau kita lihat pengalaman dari negara lain sangat cepat sekali bongkar muatnya, sehingga itu akan menurunkan biaya logistik yang luar biasa. Ya. Di samping itu juga sebetulnya dulu kita kan punya ide tol laut supaya imbang ya, karena pergerakan barang ini kebanyakan dari Jawa ke luar, tapi dari sana kurang. Nah, itu harus diimbangi. Mungkin dari luar pulau bahan baku bisa dimuat dari sana masuk ke sini, kemudian di sini produk jadinya seperti itu. Dan ini perlu sistem menurut saya, bagaimana ada platform yang bisa menginformasikan ketersediaan space kapal, kemudian kecepatan bongkar muat dan lain sebagainya. Ini menentukan menurut saya, sehingga kalau itu terbuka semua, saya yakin kita bisa semakin mendorong percepatan. Masih konvensional ya Pak? Iya, kita belum bisa tahu ini kapalnya sampai mana, kemudian ini bongkarnya kapan, jam berapa. Ini kan perlu platform. Kalau dari otoritas pelabuhan bisa membuat platform itu, bekerjasama dengan pelayaran, bekerjasama dengan perdagangan, saya kira bagus sekali. Dulu pernah ada ide sih membuat itu, tapi kelihatannya belum terrealisasi. Sehingga semua industri, semua pelaku usaha bisa melihat, oh saya ada space kosong, saya bisa masukkan seperti itu ya. Nah, ini akan menambah volume masing-masing angkutan, sehingga saya yakin akan semakin murah biayanya. Bayangkan kalau kita yang simpel aja, kita kirim Jakarta ke Batam misalnya, itu kan bisa 10 jutaan satu kontainer. Tapi kita Jakarta ke Singapura paling 100-200, maksimum 200 US dollar per kontainer, kan pada sebelahan kan. Nah, kan itu ternyata jaraknya mirip, tapi biayanya beda jauh seperti itu. Itu yang saya selalu pakai contoh, sangat realistis sekali kita bagaimana kecepatan bongkar muat ini menjadi kunci untuk itu. Dan akan mempengaruhi biaya logistik ya Pak ya? Tentu. Artinya dibutuhkan transparansi lebih lanjut sehingga para pelaku usaha bisa memantau secara real time ya Pak ya? Sekarang ini terus terang banyak pelaku usaha yang melakukan subsidi silang. Jadi karena biaya keluar Jawa mahal, supaya daya beli masyarakat bisa menjangkau, kita pakai satu harga kan. Nah, tapi kan biaya logistiknya mahal, disubsidilah yang kita distribusi ke Jawa ini seperti itu. Oke, selain mungkin catatan di biaya logistik, terkait dengan bahan baku yang juga tadi Anda sempat mention, ini kan bahan baku menjadi salah satu isu krusial ya Pak di industri makan minuman. Yang mana sejauh ini memang beberapa masih impor. Nah, seperti apa sih Pak di lapangannya sejauh ini? Tantangan utama Indonesia adalah pertumbuhan di hulu, ini lebih lambat dari hilir. Industri hilir ini sangat cepat sekali pertumbuhannya. Kita lihat investasi juga meningkat luar biasa di hilir, tapi hulunya lambat. Hulu ini memang butuh investasi yang besar, return on investment-nya cukup lama. Oleh sebab itu ini perlu didorong oleh pemerintah dengan insentif-insentif ya. Nah, selama kita belum tersedia hulu yang bagus untuk bahan baku hilir, kita harus import. Nah, import ini tantangannya adalah regulasi. Ada yang kena keterbatasan, pembatasan dari pemerintah dan sebagainya, sehingga selalu menjadi tantangan, harus dirapatkan, harus diratas, rakortas dan lain sebagainya. Birokrasinya panjang sehingga kita hilang kesempatan untuk mendapatkan bahan baku yang murah. Banyak negara-negara lain strateginya adalah mencari bahan baku yang semurah-murahnya supaya bisa meningkatkan industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan. Ujung-ujungnya mereka bisa ekspor produk jadi dengan murah. Karena sekarang rata-rata produk jadi itu sudah 0% masuk. Tapi di Indonesia masih bahan baku kena biaya masuk, izinnya sulit, sementara produk jadinya nol. Nah, kita berpikir apakah mau jadi industri atau mau jadi pedagang seperti itu. Nah, artinya dibutuhkan pemangkasan birokrasi ya, dan saya kira harus tadi, ini keniscayaan. Kami sangat berharap pemerintah bisa mengharmonisasikan kebijakan bahan baku ini dengan produk jadi ya. Apalagi dengan adanya tarif ini sekarang sedang dibahas oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa direalisasikan, karena kalau bahan baku itu bea masuknya nol,
kemudian produk jadi imbang ya, itu masih oke gitu. Sekarang produk jadinya nol kan, bahan bakunya kena bea masuk, sulit izinnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus saya sangat berharap pemerintah bisa merealisasikan ini. Dan kita tahu bahwa pembatasan import ini untuk melindungi petani kita, nelayan kita dan lain sebagainya. Tapi kalau bahan baku yang sudah tidak tersedia dalam negeri, mau tidak mau kita harus import. Seperti itu. Artinya untuk memperkuat ekosistem industri makan minuman tadi dari hulunya ya Pak, harus PR karena mengimbangi kecepatan yang di hilir. Dan mudah-mudahan industri di hulunya bisa terus didorong supaya tumbuh sehingga kita mau secara perlahan bisa mengurangi import bahan baku. Betul. Kita sekarang bayangkan MBG aja. MBG kalau ini terjadi 80 juta benar realisasi, kita harus import telur. Telur Pak, telur. Kita juga kalau satu hari 80 juta satu hari butuh 80 juta butir telur. Kita bisa bayangkan mau dari mana telurnya. Kemudian susu kita masih 80% masih import. Padahal MBG salah satunya harus perlu susu dan lain sebagainya seperti itu. Cukup ironi ya Pak, artinya harus menjadi catatan sendiri apalagi target pemerintah cukup ambisius di tahun-tahun mendatang. Nah di tengah perbaikan-perbaikan yang tengah dilakukan pemerintah, kemudian juga penggelontoran insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti apa proyeksi Anda terkait dengan industri makanan minuman hingga akhir tahun maupun mungkin di awal tahun depan? Karena kan ini memang momentumnya ini cukup banyak ya Pak, yang cukup krusial, Nataru, kemudian Lebaran hingga juga Imlek. Untuk tahun ini saya optimis mungkin di sekitar 6,5% ya. Pertumbuhan kita jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu ya. Tahun depan mudah-mudahan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang sangat mendorong industri ini, mudah-mudahan kita bisa menyentuh 7% ya di tahun depan.